Yesus merindukan agar setiap kita menghasilkan buah, ya. Karena orang Kristen yang sehat, orang Kristen yang sejati seharusnya menghasilkan buah. Kalau orang Kristen tidak menghasilkan buah, pengikut Kristus tidak menghasilkan buah, maka dipertanyakan saudara-saudara imannya. Apakah imannya ini sehatkah atau sakit? Atau bahkan mungkin sudah tertidur, bahkan lebih daripada itu banyak iman yang sudah mati. Ya. Ini penting untuk direnungkan karena orang yang percaya kepada Kristus, dia pasti akan menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Saudara, buah itu berbicara soal kebaikan, buah itu berbicara soal kebenaran, di mana kita sebagai orang percaya perlu mengamalkan semuanya ini, ya. Ketika Yesus, saudara, dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, ya. Kita mengatakan dia disukai Allah dan disenangi oleh manusia. Kenapa? Karena Yesus memiliki dua hal dalam dirinya. Yang pertama, dia punya karunia, dan yang kedua, dia punya buah. Nah, kebanyakan di antara kita orang percaya dalam hidup ini ya hanya mengejar karunia, ya. Jadi ada namanya karunia komunikasi dan karunia manifestasi. Jadi karunia itu kan dibagi dua saja, karunia komunikasi, karunia manifestasi. Kalau karunia komunikasi itu seperti saya ini, berkhotbah, menyampaikan firman, menyampaikan nubuatan dan sebagainya. Itu berkaitan erat dengan komunikasi, ya. Sementara kalau manifestasi itu bicara soal mujizat, ya. Orang Manado bilang pleto di dinding menyala di loteng. Ya. Jadi dua hal ini. Nah, penting bagi kita saudara-saudara bahwa dalam menjalani hidup memang kita harus memiliki kerinduan agar kita dipenuhi dengan karunia. Karena karunia merupakan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan, untuk menjangkau umat bagi Allah, ya, untuk mencalah manusia. Saya tidak habis pikir kalau misalkan ada seorang hamba Tuhan yang melayani tanpa sebuah karunia, ya, apa yang dapat dilakukannya? Tentu saja dia tidak bisa melakukan apa-apa di dalam penjangkauan itu sendiri. Tetapi kita perlu ingat nih, ya, di samping kita punya karunia, kita juga harus memiliki buah, ya. Karena buah itu sangat penting. Lebih baik anak Tuhan yang berbuah, walaupun tanda kutip ya dia tidak memiliki karunia, daripada seorang anak Tuhan yang sangat berkarunia tapi tidak memiliki buah yang baik, ya. Karena saudara-saudara, karunia membuat engkau dikenal orang, sementara yang namanya buah membuat engkau dikenal oleh Tuhan, ya. Karunia membuat kita disayangi orang. Kalau engkau punya karunia berkhotbah, karunia menyembuhkan orang sakit, atau karunia main musik, karunia apapun itu akan membuat orang senang, saudara-saudara, ya. Orang suka dan dekat dengan mereka yang punya karunia. Tetapi buah ini yang membuat Tuhan berkenan, saudara, ya. Sementara yang punya surga itu kan Tuhan. Maka kita harus mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Kalau seandainya surga itu milik manusia, maka kita mari hidup berkarunia saja. Tidak perlu hidup memiliki buah. Karena manusia pasti akan mengizinkan seseorang yang punya karunia untuk masuk surga. Tapi sayang sekali pemilik surga adalah Tuhan. Dan Tuhan melihat buah. Dia rindu setiap kita menghasilkan buah. Yesus berkata, apabila kamu berbuah banyak, maka dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya. Maka saudaraku yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan di hari ini, dimanapun saudara berada, ya, kapanpun ya firman Tuhan ini sampai kepada saudara, mungkin siaran ulang juga sampai kepada saudara, mari taruh perhatianmu, ya, terhadap firman. Dan perhatikan bagaimana cara engkau hidup. Sudahkah engkau menghasilkan buah dalam hidupmu atau tidak? Karena hanya dengan menghasilkan buah, maka engkau akan mempermuliakan Tuhan. Yesus satu kali mencari yang namanya buah ara dari sebuah pohon. Tentu saja pohon ara, saudara, ya. Dan Yesus memperhatikan dari jauh bahwa pohon ara itu telah berdaun yang sangat lebat.
Nah, menurut orang-orang yang tahu tentang pohon ara ini akan berbuah apabila sudah muncul daun yang baru, dan biasanya buah itu ada pada balik daun baru itu. Jadi mungkin dia melihat banyak sekali daun baru, dan dalam benaknya Yesus bahwa pasti pohon ara itu sudah berbuah. Tetapi ketika sampai di sana, Alkitab mengatakan Yesus tidak menemukannya. Dan coba perhatikan respon Yesus. Alkitab mengatakan Yesus menjadi sangat kecewa. Ya. Yesus kecewa dengan pohon yang tidak berbuah. Yesus benar-benar kecewa. Ya. Bayangkan Allah, anak Allah itu kecewa. Ya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus bertanya, apa yang ada padamu? Mereka bilang 5 roti 2 ekor ikan. Apakah Yesus kecewa? Apakah Yesus kemudian tepuk testanya? Ini orang lalu bilang testa, saudara ya. Apakah dia menepuk dahinya kemudian berkata kepada Filipus, apa Filipus? Cuma 5 roti 2 ekor ikan? Ya. Apakah saudara pernah enggak engkau mendengar Yesus kecewa ketika dia sampai ke Betania kemudian bertanya, di mana Lazarus? Kemudian Maria berkata, Lazarus sudah mati. Apakah sekali lagi Yesus menepuk dahinya berkata, astaga, terlambat saya. Yesus tidak pernah kecewa ketika hanya ada 5 roti 2 ekor ikan. Yesus tidak pernah kecewa ketika dia sampai di Betania ternyata Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari dalam kubur. Tapi Alkitab mengatakan Yesus kecewa pada saat dia mencari buah dari pohon ara dan dia tidak menemukannya. Kenapa demikian? Karena Yesus ingin menunjukkan satu hal kepada kita. Kalau engkau tidak berbuah, Yesus kecewa. Ya, kenapa anak Allah kecewa pada saat kita tidak berbuah? Karena Yesus telah memberikan apapun kepada setiap kita agar kita dapat berbuah. Ada sebuah pohon yang tidak berbuah, kemudian Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan kan? Yesus bilang, sang Tuhan berkata, untuk apa dia tertanam di sini? Cabut saja, bikin sesak tanah saja ya. Jadi dalam pengertian apapun yang kita butuhkan untuk berbuah telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, Yesus mati di kayu salib. Ya, dia mencurahkan darahnya. Jadi kita menerima darah. Bersamaan dengan penerimaan darah Yesus kita menerima pengampunan, kita mendapatkan perkenanan. Dan ketika Yesus telah mati, dia membuka tabir yang memisahkan antara kita dengan Allah. Sehingga dengan demikian Yesus bisa mencurahkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga telah tinggal dalam kita. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus ini adalah roh yang telah membangkitkan Kristus Yesus. Dan roh itu ada pada diri kita. Dan seharusnya kalau Roh Kudus tinggal dalam diri setiap kita, kita seharusnya berbuah. Ya. Itulah sebabnya Yesus kecewa kalau kita tidak berbuah. Karena apapun yang kita butuhkan untuk berbuah telah ada di dalam diri setiap kita. Saya berdoa biar mata rohani saudara terbuka di hari ini. Sehingga engkau mengerti, engkau memahami bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk menghasilkan buah-buah. Ya, engkau mungkin berkata, bagaimana cara pendeta saya menghasilkan buah? Ya. Saudara, mari kita lihat dulu ya dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayat 22. Saudara akan lihat, kita akan lihat sama-sama ya ayat-ayat firman Tuhan ini. Bagaimana kita menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 22. Ya, saya bacakan buat saudara ya. Firman Tuhan. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi inilah buah yang perlu dihasilkan. Ketika engkau mungkin membaca draft daripada buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Engkau berkata, pendeta itu sulit, itu susah pendeta. Ya, bagaimana mungkin saya bisa hidup dalam kasih sementara saya sendiri tidak pernah tahu apa arti kasih? Katakanlah mungkin engkau dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang tidak punya kasih. Bahkan mungkin engkau punya orang tua yang pernah melecehkan saudara. Saya mengatakan ini karena banyak terjadi. Ya, pelecehan bukan hanya dalam bentuk seksual. Walaupun memang di luar sana banyak juga anak-anak yang mengalami pelecehan seksual daripada orang tuanya. Kadang-kadang pelecehan juga bisa terjadi melalui perkataan. Ya, ada kata-kata yang menyakitkan yang seharusnya tidak boleh diomongkan oleh orang tua.
Kemarin di Brebes, saudara-saudara ya, saya dengar berita. Ada seorang ibu yang menggorok leher anaknya sendiri. Ya, anaknya itu usia 9 tahun, saudara-saudara. Ini sangat menakutkan sekali. Dia punya 3 orang anak. 1 ditusuk, 2 digorok di leher. Yang meninggal, saudara-saudara, yang paling tua 9 tahun. 2-nya dirawat di rumah sakit dan dalam keadaan kritis. Ya, ketika ditangkap oleh polisi, ya syukur ada tetangga waktu itu yang mendengar mereka teriak minta tolong. Ya, dan tetangga mendobrak dan darah berceceran di mana-mana, saudara-saudara. Untung ya ada tetangga waktu itu. Ya, ketika orang tuanya ditangkap pada waktu itu, apa yang dikatakan? Ya, dia stres karena masalah ekonomi. Sebagai single parent, ketika dia ditinggalkan oleh suaminya, anak-anaknya menjadi semikian beban. Saudara, ini sangat menyedihkan sekali. Betul kata Alkitab ya, bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ya, karena banyak orang loh mengalami hal yang demikian. Terjadi sebuah pelecehan di dalam keluarga. Ya, anak-anak terus disakiti dengan kalimat-kalimat busuk yang keluar dari mulut orang tua yang seharusnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan cinta kasih sayang. Sehingga engkau mulai terluka. Dengan semua luka itu engkau bawa sampai engkau tumbuh dewasa. Sehingga engkau tidak bisa mengasihi orang tuamu sendiri. Kenapa? Karena dari kecil pun engkau tidak merasakan kasih dari mereka. Tetapi hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan. Hari ini engkau telah mengenal Tuhan. Dan Tuhan telah mengubahkan hatimu. Tadinya hatimu yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kepahitan, ya, telah diubahkan oleh Tuhan. Karena engkau mengetahui firman Tuhan yang mengatakan di dalam kitab Efesus, saudara-saudara ya, pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-23. Ayat yang kedua, ya, Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, ya, lemah lembut dan sabar. Ya, engkau telah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mau engkau mulai berubah dari firman yang telah engkau dengarkan. Engkau berkata sulit, ya memang betul sulit. Ya, karena saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah ya membiarkan engkau sendiri melakukan. Saya punya kalimat yang saya suka, bahwa Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu, tapi Tuhan selalu memampukan mereka yang terpanggil. Asalkan engkau terpanggil, asalkan engkau mau, dan engkau mau melakukan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menyertai saudara dan melakukan hal-hal apa yang tidak mampu saudara lakukan. Sehingga engkau akan mengalami kemurahan dan kebaikan yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya, mari hasilkan buah sesuai dengan pertobatan.